tiga pemimpin agama dunia yang sudah berkiprah di masing-masing bidang untuk perdamaian dunia, dialog antar agama, dan kegiatan kemanusiaan. Yang pertama adalah Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Beliau tidak diragukan lagi kiprahnya, baik sebelum menjadi Ketua Umum PBNU maupun setelah menjadi Ketua Umum PBNU. Kiprah dan kontribusi beliau pada bidang kemanusiaan, perdamaian, dan dialog antar iman, beliau mulai sudah lama sekali, terutama aktivitas beliau dengan kelompok berbagai macam agama. Dan ini bisa kita lihat faktanya ketika beliau menyelenggarakan R20 baik di Bali maupun di Yogyakarta. Kebetulan ini mohon pertolongan kepada seluruh wartawan ya, pemberitaan tentang R20 dan signifikansinya perlu juga mendapatkan perhatian, karena waktu itu saya hadir menyaksikan banyak tokoh agama dunia, bahkan dari kelompok, denominasi, dan gereja atau tempat ibadah yang belum begitu populer di Indonesia, seperti Rusia, Eropa Timur, Australia, Amerika, bahkan Jepang, seperti Shinto kemarin hadir untuk berbagi. Baiklah, nanti akan kita singgung tentang peran Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Yang kedua, kepada pemimpin Muhammadiyah, menjadi PP Muhammadiyah, salah satu pimpinan PP Muhammadiyah tahun 2005 sampai tahun 2010, yaitu Dr. Sudibyo Markus. Beliau kiprahnya sudah banyak, terutama kegiatan humanitariannya. Beliau termasuk orang yang berjuang mengirimkan bantuan ke jalur Gaza dan mendapatkan bantuan dari kolega-koleganya internasional, dari Kristen, Yahudi, Islam di Timur Tengah, dan lain-lain. Kemudian signifikansi kontribusi beliau terutama pada usaha memperjuangkan perdamaian antara pemerintah Filipina dengan kelompok Islam Moro mulai di tahun 2005 sampai tahun 2022. Cukup panjang, proses yang sangat panjang dan berkali-kali dilakukan, menyatukan kelompok yang berbeda. Saya kira ini pengalaman Indonesia sangat bermanfaat, kontribusinya untuk negara tetangga, di mana Indonesia berbagai agama bisa harmoni, dan Pak Dr. Sudibyo Markus ini juga mempunyai kontribusi tersendiri, tidak hanya untuk Muhammadiyah tetapi juga untuk Indonesia dan juga untuk manusia di dunia pada umumnya. Kemudian yang ketiga, saya kira ini adalah berita yang sudah cukup lama, dari tahun 2021, bahkan tahun 2020 sudah kita sering sounding ini kepada rekan-rekan kita yang baik hati, para wartawan dari berbagai media. Kita akan memberikan anugerah honoris causa kepada Kardinal Miguel Angel Ayuso Quijo. Beliau merupakan penunjukan langsung dari Paus Fransiskus di Vatikan, dan kebetulan saya sendiri bersama Gus Yakut Khalil Qomas, Gus Menteri, dan juga Ketua Umum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf sudah sowan ke Paus Fransiskus di Vatikan, kebetulan menghadiri misa di Santo Petrus Square. Tentu saja Gus Yakut, Gus Menteri menyampaikan niat mengundang Paus waktu itu, dan juga menyampaikan tentang toleransi dan relasi antar umat beragama di Indonesia kepada Sri Paus.
Dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang akan menerima itu juga menyampaikan hal yang sama tentang pentingnya menjalin kerjasama antar umat beragama di dunia dan tentang pentingnya berkolaborasi umat beragama yang berbeda di negara yang berbeda. Saya sendiri mendapat giliran untuk menyampaikan pesan kepada Sri Paus, dan kita sampaikan bahwa kita berniat memberikan honoris causa untuk merayakan deklarasi Abu Dhabi yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus sendiri dan Grand Sheikh Al-Azhar. Tetapi menurut aturan gereja yang disebut kuria di Vatikan, tidak bisa menerima gelar kehormatan atau apapun dari luar kuria, dari luar gereja Vatikan. Maka beliau mendelegasikan kepada Kardinal Ayuso yang merupakan Presiden Interfaith di Vatikan. Kardinal Ayuso ini mempunyai pengalaman yang sudah luas di dunia Timur Tengah, terutama beliau bekerja cukup lama di Sudan dan juga di Mesir, dan sudah mengunjungi beberapa negara Timur Tengah di beberapa negara penting mayoritas Muslim, ya. Dan kami sendiri untuk kedua kalinya sudah sowan ke kantor beliau di Vatikan. Waktu itu ditemani oleh Romo Heru Prakuso dari Universitas Sanata Dharma dan juga Dirjen PLT Bimas Katolik, yaitu Pak Adiarto Sumarjono. Kita menerangkan bahwa kita sudah beraudiensi dengan Sri Paus tentang niat UIN Sunan Kalijaga untuk memberi gelar Doktor Honoris Causa. Dan itu didelegasikan kepada Kardinal Ayuso. Beliau sangat ramah sekali. Beliau menyambut kami dan beliau sudah banyak mengetahui tentang Timur Tengah dan tentang Islam. Kebetulan Romo Heru adalah salah satu mahasiswa beliau, pernah mengambil kelas Kardinal Ayuso. Dan beliau menggarisbawahi tentang praktek Islam di Indonesia yang berbeda, yang unik, yang beragam, yang berbeda dengan cara dan praktek Islam, tradisi Islam dan budaya Islam di Timur Tengah. Beliau menggarisbawahi betapa Indonesia mempunyai resep tersendiri tentang perpaduan Islam dan budaya lokal, dan relasi antara umat beragama di Indonesia ini berbeda dan lebih banyak harmonisnya. Tentu saja ada persoalan-persoalan di seluruh dunia ini, tetapi beliau sangat optimis ketika menggarisbawahi tentang Islam di Indonesia dan relasinya dengan umat agama lain. Beliau mempunyai perhatian. Rekan-rekan para wartawan yang berbahagia, mohon bantuan kesuksesannya. Gelar Doktor Anugerah Honoris Causa ini sangat penting bagi UIN Sunan Kalijaga, bagi kampus, bagi bangsa Indonesia, dan bagi dunia. Bagi kampus UIN Sunan Kalijaga, gelar Honoris Causa ini merupakan tradisi lama kampus kita mulai dari tahun 1970. Profesor Mukti Ali dan para murid-muridnya yang sampai sekarang masih ada, Prof. Mahsin, Prof. Amin Abdullah, ya, termasuk BPIP, Prof. Didian Wahyudi, mengembangkan tradisi dialog antaragama tentang trilogi kerukunan umat beragama di dalam internal umat beragama antar pemeluk agama yang berbeda dan agama dengan pemerintah. Dan itu masih berlanjut sampai sekarang dalam konteks dialog antar agama secara akademik maupun secara praktek di masyarakat. Ini adalah kontribusi yang unik UIN Sunan Kalijaga untuk program pemerintah moderasi beragama. Yang kedua, gelar Anugerah Honoris Causa ini penting untuk Indonesia karena menegaskan bahwa Indonesia mempunyai kontribusi yang unik. 3 umat beragama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Katolik merupakan pilar penting dalam
memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada awal abad 20 dan sekarang di era globalisasi abad 21 dan terutama saat ini di era reformasi, demokrasi terbuka, pemilihan langsung dan sistem multipartai. Jadi gelar honoris causa ini melambangkan harmoni antar umat beragama yang di dalam agama ada banyak kelompok dan harmoni di luar agama karena dipilih Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Katolik. Ya. Dan ini juga sekaligus menegaskan, sekaligus menguatkan bahwa kita mempunyai filosofi sendiri, kita mempunyai tradisi sendiri di Indonesia, relasi yang harmonis antar pemimpin agama, semoga juga bisa masuk kepada umat beragama di bawah atau yang kita sebut dalam istilah sosiologinya grassroots. Ya. Kita berharap gelar anugerah yang diberikan oleh UIN Sunan Kalijaga ini merupakan hadiah dari UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa kita, untuk mengingatkan bahwa kita mempunyai tradisi yang baik antara pemeluk agama yang berbeda dan dalam bahasa Kiai Yahya Khalil Stakuf perkauman, yaitu adanya kelompok di dalam agama. Yang ketiga, gelar honoris causa ini sangat penting untuk peran Indonesia di dunia. Anda para wartawan mungkin juga sudah mengetahui bahwa di dunia akademik maupun di dunia publik, di dunia pers juga, jika membicarakan Islam selalu merujuk kepada Timur Tengah. Saudi, lahirnya Islam, Mesir sebagai pendidikan tertua, Irak banyak sekali masalah di sana, Damaskus juga sama, Palestina juga sama, Libya juga sama, Yaman apalagi. Ya. Kita ingin memberi kontribusi bahwa Islam itu juga bisa dengan rileks, dengan humor, dengan santai, dengan berbagai macam organisasi, dengan berbagai macam masjid, dengan berbagai macam cara berdoa seperti di Indonesia. Kita ingin menegaskan bahwa Islam di Indonesia ini dengan penduduk terbesar di negara-negara Islam di dunia, semoga bisa menegaskan peran geopolitik Indonesia di dunia. Dan kita menawarkan sesuatu yang disebut keragaman, Bhinneka Tunggal Ika, moderasi beragama, toleransi, dan lain-lain. Maka gelar anugerah honoris causa, saya mohon bantuannya kepada para wartawan untuk kita rayakan. Kenapa? Karena beberapa kejadian atau beberapa perayaan yang mungkin berbau intoleransi dan mungkin tidak ke arah moderasi dan tidak ke arah keragaman ini dirayakan. Kenapa kita yang mempunyai gagasan keragaman, toleransi, moderasi tidak merayakan? Nah, ini persoalannya. Maka para saudara-saudara sekalian, wartawan yang baik hati, sahabat UIN Sunan Kalijaga, saya mohon ini perayaan ini kita kembangkan tafsir tentang toleransi, moderasi, keragaman. Mari kita garap sebaik-baiknya demi untuk Indonesia, demi untuk dunia. Kita mulai dari kampus UIN Sunan Kalijaga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.